Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Pemkes Channel. Kali ini tim berada di daerah Pekapuran. Kami meliput usaha salah satu angkatan KTK Sari, angkatan 8. Panjang lebar nih mengenai usahanya, belajar seperti apa perjuangannya, dan apa namanya, dan apa langkah-langkah usahanya ke sana. Kita hadirkan samping saya Dery Hermanto, angkatan 98. Bro, apa kabar? Baik, apa kabar? Alhamdulillah. Selamat datang di workshop kami. Alhamdulillah. Nyaman, Bro? Alhamdulillah. Iya. Ini workshop nih? Workshop, betul. Workshop untuk usaha apa? Usaha furniture. Furniture. Namanya apa? Workshop ini saya beri nama Furniture titik dua. Titik dua. Ada artinya? Ada filosofinya. Oh, filosofi. Filosofinya itu karena saya anak bahasa biasanya kalau kita menemukan kalimat titik dua, sebenarnya itu penjabarannya luas di Bang itu. Iya. Penjabarannya luas, banyak. Nah itu filosofinya juga mudah-mudahan menjadi doa. Betul. Kami bisa melayani pelanggan dengan luas dan arsiteknya gitu. Amin. Ya alhamdulillah. Jadi berarti furniture custom sesuai pesanan ya? Sesuai pesanan, betul. Kami buat sesuai pesanan. Baru setelah jadi kami antar ke Pemesan. Itu dengan persiapan lengkap itu nanti jalan usaha berapa? ini alhamdulillah Berjalan sudah berapa? tahun ke-8. Tapi banyak ya rintangan ke sana ya. Ya naik turun suka duka kita naik. Berapa sih? Sudah banyak. 8 tahun itu nggak buat yang singkat tuh. Ya. Panjang loh itu. Nih Apalagi mudah-mudahan kondisi sekarang pandemi ya. cerita saya jadi inspirasi nih Bang Jo ya. Oh benar, bagus itu benar banget. juga ya. Iya. Jadi awalnya saya lulus SMA itu saya tidak meneruskan kuliah karena memang kondisi ekonomi orang tua memang tidak memiliki kemampuan untuk kuliahkan saya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk bekerja karena saya anak pertama. Saya berpikir bahwasanya saya ini tulang punggung keluarga selama ayah saya, maka saya memutuskan untuk bekerja. Ada tawaran untuk menjadi PNS juga, tapi saya lebih memilih bekerja di satu perusahaan furniture. Oh awalnya. Jadi memang itu ada basicnya ya. Betul, masih hangat tuh Bang dia tuh. Oh. Masih hangat, baru keluar SMA, saya putuskan untuk oke, dari mana nih? Akhirnya saya pilih bekerja di sebuah furniture yang waktu itu menurut saya furniture terbesar di Depok ya. Karena dia bisa melayani seluruh toko Jabodetabek produksinya. Dan dari situlah saya basic memiliki ilmu pengetahuan tentang furniture. SMA sempat juga saya bekerja di hotel karena saya lulusan bahasa Bang Gue. Keluar tahun 98. Kemudian saya sempat juga setelah di PHK tuh dari hotel Bang Gue. Di PHK kemudian saya sempat usaha warnet, saya sempat usaha kuliner juga di bidang jus ya. Jus, minuman dan sebagainya. Akhirnya ya Allah mentakdirkan saya kembali lagi ke awal saya merintis belajar furniture dan akhirnya ilmunya terpakai sampai sekarang. Alhamdulillah. Iya. Bro, ini diawali dengan tidak menyangka. Tidak menyangka. Justru tidak menyangka itu jadi langkah buat saya. Terbukti loh sampai sekarang. Teman kita sudah jalani awal dari usaha belajar, ikut semua orang dulu ya furniture ya. Terus kerja di hotel, sekarang kembali lagi. Memang passionnya kembali lagi ke perayuan berarti. Waktu itu ownernya juga sempat pesan ke saya Bang ya. Owner dari furniture yang waktu itu saya ikuti. Katanya kalau bisa kalau kerja, waktu itu kan saya 6 bulan resign ya. Nah setelah resign itu saya dipesan tuh pas mau keluar saya dipesan. Kalau bisa kalau mau kerja dari kerjaan yang nanti suatu saat kamu bisa buka sendiri. Betul. Dan alhamdulillah itu menjadi doa ya dari beliau kepada saya yang alhamdulillah sekarang sudah berjalan apa yang beliau ucapkan basic dari ilmu beliau yang memberikan kepada saya dan sampai dengan
saat ini sudah. Jadi dipakai umumnya ya. Untuk bahan-bahan kayu pilihan nih. Ya, ini bahan-bahan dari pabrikan Bang Joy. Hmm. Jadi kami selain menggunakan bahan-bahan pabrikan yang dibuat di pabrik, bahan orang taunya multiplex ya, Iya, multiplex itu. multiplex atau block board atau block keramik gitu. Kami juga menggunakan bahan-bahan daur ulang. Daur ulang seperti kayu-kayu jati ganda ya, kayu-kayu Iya, jati iya. ganda yang ada di sini. Gampang nggak sih dicari bahannya? Sulit, ada masa-masanya sulit. Ada masalah. Ada masa-masanya. Sekarang kan kondisi lagi pandemi. Pandemi. Jadi terkenalnya banyak pembatasan. Betul, betul. Karena kayu ini adalah peti kemas impor, kalau dibilang dari peti kemas impor, maka ketika ada pandemi itu impor menurunkan, dibatasi ya, dan itu berdampak dengan petinya. Nah, peti kemas kayunya juga berdampak kepada kami juga di produsen. Tapi ya, Kalau pemesanan sampai ada online jual offline atau mungkin alhamdulillah memang kami basic dagangnya melalui online ya. online. Ya, sosial media, Oh, Instagram, itu bisa kunjungi Instagram kami ya. oh boleh nanti. Twitter, WA, Hmm. nah itu dari situ. Kita semua basicnya online. Sampai dikirim ke Sampai ke luar Jawa, Bang. Kita pernah kirim ke Aceh, ke Medan, Baru dan beberapa tempat lain. Jadi kalau custom gini, berapa lama orang mulai pasang dari awal sampai pekerjaan sampai ke pengantarannya itu ada estimasi? Kalau normal artinya tidak dalam high season ya, yang antriannya panjang, 1 minggu jadi. Oh, 1 minggu jadi. 1 minggu jadi. Kalau sudah masuk ke antrian biasanya 2, 3, 4 minggu. Iya. 4 minggu. Karena custom kita buat sesuai dengan keinginan konsumen. Tentunya ada, ya kalau custom itu lebih sulit dari standar biasanya. Karena kita harus ngikutin detail keinginan konsumen. Gitu. Ini sampai karyawan ada berapa? Lalu hire untuk Alhamdulillah sih kurang lebih ada sama yang freelance ya. Nah, Sama yang freelance kurang lebih ada 12 orang. paham. Karena kami selain ada tim furniture, ada tim kanopi, tim trali, tim pagar, ada tim sipil juga kayak gitu Pak. Jadi kami tidak hanya melayani furniture, kami juga melayani sipil, pekerjaan sipil ya. Kemudian ada pekerjaan kanopi, pagar. Biasa. Jadi tidak hanya fokus di pakaian furniture. Ya, jadi pelayanan satu atap maksudnya. Satu atap. Boleh juga boleh. Bro, jadi kita bisa melihat perjuangan tahun kita diri. Jadi begitu dia lihat ada peluang, dia kan merembet pelan lain. Dan usahanya dia jalan ini seperti ini. Jalan yang saya lihat ini ada kesibukan seperti ini berarti ada usaha, ada kekuatan doa juga termasuk di situ ya. Terus kalau untuk harga relatif Harga lagi ke custom loh. Kalau custom itu kan berarti sesuai Ada, permintaan memang. pasti ada. lebih tinggi dari yang Lebih tinggi. standar di toko ya. Jadi kalau harga kita bersaing lah, Bro. Bersaing ya. Bersaing, dan kalau saya lihat di pasaran kita malah ada yang bilang konsumen saya nih, ada yang bilang bahwasanya murah harganya. Oh, Gitu. kualitas oke ya. Kualitas kita jaga. Dan saya bisa pastikan ya, bisa ditanya ke supplier bahan saya ya. Itu sampai supplier saya bilang, ini Bang Dery nih nyari bahan yang kualitasnya terbaik, harga jualnya berapa gitu. Sampai kayak gitu, sampai dia tuh kok nggak dioplos aja dengan bahan-bahan yang lain kayak gitu. Nah, kalau saya pribadi, Furniture TV 2 ingin memberikan yang terbaik lah. Iya, jadi kita tidak mengurangi Kualitas. Iya. ya. Walaupun itu dibilang untuk medikit, Iya. tapi kepercayaan itu Kepercayaan betul, karena kan furniture itu bisa turun temurun Bang. Jadi dari konsumen satu berbicara nanti sampai anaknya, ini saya ayah ibu beli di Furniture 2 sampai ke saudaranya, ke lain-lainnya. Kayak gitulah kurang lebih. tadi bicara ayah ibu. Ya, Alhamdulillah. Anak berapa ya? alhamdulillah anak saat ini baru 7 Bang. Baru 7, subhanallah 7 ya, baru ya. Itu baru ya. Tujuh baru. Ya, Jadi atau mungkin alumni ada yang lebih banyak lagi. oh, jadi ini apa rezeki kadang belum ya, rezeki itu rezeki anak. Betul. Ya.
Jadi Allah memberikan Rezeki banyak orang. titipan gitu kan, bukan berarti jadi ganggu atau hambatan. Jadi semangat kita. Saya nyebutin Ustaz. Nah, Takdir. Jadi untuk harga untuk anak alumni KTK gitu. ya, Dari harga bersaing untuk alumni Kartika Sari atau Kartika 11 ya. Itu ada harga spesial lah. Jangan sungkan-sungkan untuk alumni yang butuh furnitur rumah, kantor, Iya. sekolah, kafe atau furnitur lainnya menghubungi furnitur TV2 atau hubungi Bang Joy mantan untuk Luar biasa, bro. Jadi Derry sudah memberikan harga spesial ya, khusus buat alumni ya. Jadi kalau mau berminat untuk membeli, hubungi nih nomor ini, jangan langsungkan. Gak usah jauh-jauh deh, keluarga aja deh kita. Nah, hubungi ke nomor ini, gak usah jauh-jauh. Langsung welcome kok, langsung dikontak. Itu bisa sampai ke pelatihan juga. Nah, jadi tadi kita sebelum on air kita ngobrol ringan ya. Bahwasanya saya sangat yakin bahwasanya rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Maka dari itu saya welcome sekali, sangat membuka pintu lebar-lebar buat teman-teman alumni atau siapapun yang ingin belajar usaha furnitur atau ingin tahu proses pembuatan furnitur seperti apa. Silakan datang langsung ke workshop Furnitur 2 di Jalan Pekapuran Raya, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Biasa. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar usaha, Ya. nggak apa-apa mau dari nol. Jadi teman kita Derry tidak menutup diri. Jadi justru membuka diri. Ayo monggo teman-teman mau belajar dari awal. Luar biasa kawan kita. Dia berbagi ilmu juga, berbagi pengalaman juga. Jadi menjadi motivasi. Kalau nanti melihat semangat apa sih yang bisa lu bisa sampai sekuat ini, proses itunya berarti ada perjuangan apa? Ya. Nasihat ini buat diri saya pribadi ya, dan juga mudah-mudahan sih bisa menginspirasi teman-teman semua dan memotivasi ya semua teman-teman alumni juga. Yang kita perlu satu keyakinan bahwasanya segala sesuatu itu terjadi karena izin Allah Tuhan yang Maha Esa. Dan itu keyakinan itu harus ada dan tidak boleh ada keraguan sedikit. Jadi ketika kita memulai usaha, ya kita mulai dengan tentunya keyakinan kita, kebaikan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan. Dari situ pun saya dulu sempat Bang Joy sempat down kan, lagi kerja di hotel, uang banyak ya kan. Kemudian saya bukannya ini ya, tapi mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi saya pada saat itu berteman dengan orang yang soleh. Kita rutinkan sholat duha. Nah, tiba-tiba kok ya saya mendapat PHK gitu. Nah, itu justru kalau kita berpikir ini Allah nih kenapa nih saya rajin sholat duha tapi kok malah di PHK gitu. Ternyata Allah ingin menempatkan kita di tempat yang lebih baik lagi. Betul. Dan alhamdulillah itu saya ditempatkan di usaha ini dan alhamdulillah bisa ya melalui tangan saya bisa disalurkan lagi dengan beberapa keluarga di belakang. Jadi kuncinya adalah kita yakin kepada Allah SWT, dekat kepadanya karena segala sesuatu itu bisa dicapai karena itu. Luar biasa. Jadi inspirasi motivasi kita dapat dari sahabat kita. Jadi kedekatan kita kepada Allah sebagai penentu ya. Betul. Kita memintanya kepada Allah. Betul. Ketika kita merasa down di situ, tidak takut hanya ada Allah. Dan terbukti nih, luar biasa. Begitu coba-cobaannya dia keluar, dan inilah rezekinya Allah kasih. Dan perjuangannya tidak akan henti. 4 tahun yang dicoba sama dia. Luar biasa. Ada ini saran buat teman-teman? Saling menasihati ya. Saya bukan
berarti saya memberi saran, tapi saya lebih baik dari yang lain. Ya, yang pertama dalam memulai usaha tentu kita modalnya tadi ya kita dekat kepada sang pemilik segala sesuatu. Pertama modal. Yang kedua berani, Bang Joy. Berani memutuskan bahwasanya kita ambil keputusan ini. Dan tentunya kita minta ridho juga dengan orang-orang sekitar kita, Bang Joy. Minta ridho kepada keluarga kita, istri kita, bapak kita, nenek kita, yang dan orang-orang yang kita cintai, minta ridho, minta doa, kita akan mulai usaha. Dan tentunya kalau sudah mulai tekun dan juga ulet ya, jangan mudah menyerah ya, karena itulah menurut saya ya yang membuat kita akhirnya bisa melalui awal-awal berat. Biasanya di pertama tuh Bang Joy itu awal-awal aja kesananya. Iya. Jadi tidak hanya modal duit ya, tapi semangat betul. Tidak ridho orang-orang kita doa dia di situ ya, semangat kita kendor ya. Jadi ini jadi inspirasi buat kita semua. Jadi untuk memulai usaha terus dan Allah akan memberikan jalannya. Seperti itu guys. Ya, betul Bang Joy. Oke, kita kelar dulu aja. Nanti ada liputan lain. Ini benar nih, Pak nih. Kelar dulu kita. Nanti kita sambung lagi dengan video berikutnya. Doa saya mudah-mudahan channel makin besar. Amin. Ya. Dan juga sesuai dengan niatnya bisa mengangkat alumni ya, khususnya dalam mengangkat alumni yang memulai usaha, sudah punya usaha, dan juga nanti mudah-mudahan bermanfaat buat orang lain. Amin. Oke, Fem, kami selesai sudah bincang-bincang yang menjadi inspirasi. Banyak yang disampaikan oleh kawan kita ini menjadi inspirasi dengan semangat dan uletannya sebagai contoh. Oke, kami sudahi dulu percakapan yang luar biasa di belakang yang benar-benar langsung ke pekerjaannya ya. Mudah-mudahan ini menjadi konten yang menarik. Amin. Dan cukup di sini. Akan ketemu lagi dengan konten-konten yang tidak kalah menarik. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Oke dong. Ini ya? Nah, ini proses finishing, Bang Joy. Finishing. Oh, Ya, proses finishing setelah pemotongan sesuai dengan pola yang digambar. Setelah itu di finishing. Kalau ini disebutnya dengan finishing HPL. Oh ya, ini Finishing HPL ini disebut edging. Edging itu lapisan dari pinggir bahan yang akan kita potong sesuai pola ya. Kalau tadi Pak Ade tadi tuh mengerjakan kayu jati Belanda. Oh, Ya, dia khusus. mulai Jadi dari tukang kayu cutting khusus ya. motong-motongnya. Kayu memang khusus ada, memang ada spesialisnya. Spesialis kayu khusus. Nah, ini betul. spesialis HPL juga khusus. Gitu. Gitu. Ya, di sana ruang finishingnya, Bang Joy. Ruang finishing yang ini ya. Wah, ini buat apa? Partisi ya? Nah, ini kayu camper ini sesuai dengan pesanan konsumen. Jadi kami buat sesuai dengan bahan yang dipesan, ya ini kayu camper. Ini disebutnya partisi, partisi ruangan. Kemudian kami juga sedang finishing rak sepatu. Rak sepatu ya. Di mana pintunya juga custom juga di Bang Joy sesuai keinginan konsumennya. Ya, jadi kita buat semuanya sesuai dengan keinginan konsumen. Ya. Itulah furniture titik 2 memang melayani custom seperti itu. Jadi semua furniture custom selagi kita bisa kerjain, kita kerjain. Kalau misalkan enggak, tentunya kami juga akan menjawab tidak bisa. Kalau pernah ada sampai permintaan aneh-aneh nggak? So pengen yang seperti desain seperti ini, akhirnya terbatas dengan SDM-nya. Ada. Tapi memang secara teknologi kita nggak punya. Makanya pada saat itu saya tidak sanggupi ya. Karena secara bentuk dan teknologi kita belum bisa. Jadi kendala-kendala yang begitu. Kendalanya ya? betul, salah satu kendalanya begitu. Secara teknologi kita belum punya. Di Indonesia bahkan belum ada gitu. Nah, karena ada juga beberapa konsumen yang dapat inspirasi membuat furniturnya itu dari luar negeri. Nah,
ketika cari kita untuk di lokal Indonesia, teknologinya belum ada. Tuh, salah satunya yang tantangan lah. Ya, itu kan kita bicara masa teknologi ya. Ya. Tapi kalau saya melihat sebagai sisi kualitas pekerjaannya sih kita nggak kalah saing. Insya Allah ya. ya. Kerjaannya udah profesional. Saya udah, alhamdulillah nih Bang Jai udah dipercaya di apartemen-apartemen juga. Tuh, kan cakep Apartemen tuh udah. ya. Kemudian di Alhamdulillah. lab-lab sekolahan internasional juga. Ya, Finishing. ini tahap finishing. Iya. Apa Ceng? Lo mau mesen Ceng? Mesen? Insya Allah ya. Mudah-mudahan Dapat dimudahkan diskon loh. urusannya. Insya Allah, insya Allah. Cari tanahnya dulu beli rumah. Amin, 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 insya Allah.